guru agama Islam saya ngejelasin tentang kisah Nabi Isa. Saya kan nggak tahu Nabi Isa itu siapa tadinya, saya taunya Yesus. Saya taunya Yesus. Nah, waktu pelajaran agama Islam beliau menjelaskan, saya langsung ke trigger. Kenapa? Karena beliau bilang seperti ini, yang akhirnya orang-orang yang berusaha menyalib Nabi Isa. Nah, kata-kata salib itu bikin saya, wah salib, kata saya gitu dalam hati. Terus itu bukanlah Nabi Isa alaihissalam, melainkan orang yang diserupakan dengan beliau. Kemudian beliau diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Itu yang buat saya makin ke-trigger untuk mencari lebih dalam lagi. Iya. Pada akhirnya lanjut terus gimana tuh? Sampai akhirnya berani untuk mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Gimana tuh? Ceritanya panjang banget ya, panjang banget ini. Seperti kan saya sudah ke-trigger dari kecil. Salah satu trigger saya yang paling saya ingat itu adalah ketika saya sedang sekolah. Kemudian teman-teman saya kan mayoritas muslim toh. Mereka berkumpul ngobrol-ngobrol, mereka membahas kejadian mereka kemarin sore waktu mereka ngaji pas maghrib. Salah satu dari mereka bilang, kata Bu Ustazah, orang Nasrani sebaik apapun itu tidak akan masuk surga, tetap akan ditempatkan di neraka oleh Allah. Nah, di situ kan saya berpikir istilahnya overthinking gitu loh, Kak. Karena saya ngiranya setiap agama punya surganya masing-masing gitu, asal mereka baik gitu loh, Kak. Semua agama baik lah gitu ya. Dari situ saya berusaha untuk saya harus belajar lebih banyak lagi. Akhirnya saya berusaha bisa sekolah minggu lebih sering, lebih rajin, kemudian baca Alkitab setiap hari, berdoa setiap hari, seperti itu, Kak. Yang saya yang buat pancingan saya untuk mempelajari agama Kristen lebih dalam waktu itu, seperti itu. Ya, terus lanjut sampai ke syahadat itu gimana? Kalau sampai ke syahadat itu waktu zaman-zaman SD itu saya belajar baca Alkitab sendiri, otodidak sebenarnya, panjang ceritanya sampai saya ketemu ayat yang kontradiksi, yang saya tanyakan ke oma saya, tapi oma saya lebih memilih diam atau mengalihkan pembicaraan seperti itu. Jadi saya tidak tahu apa ujungnya gitu loh. Saat masuk SMP, karena saya tinggal bersama kakek saya muslim dan dia punya terjemahan Al-Quran, saya kadang iseng, karena lingkungan di Bandung waktu itu sekolah saya lumayan lumayan kental Islaminya lumayan kuat. Saya jadi penasaran terus sama apa yang namanya Islam gitu. Saya baca-baca tafsirnya sampai saya berhenti di Quran surat Al-Maidah ayat 82 sampai 83, yang di situ saya lagi baca-baca, tiba-tiba saya entah nggak ada angin nggak ada hujan, saya nangis. Nangisnya tuh nangis yang sesegukan banget. Padahal nggak tahu, cuman baca terjemahannya doang. Saya berhenti, diem, terus saya nangis. Saya nggak tahu kenapa saya nangis, nggak ada alasannya. Ya nangis aja gitu. Al-Maidah ayat berapa tadi? 82 dan 83. Masih ingat gak artinya? Perlu dibuka? Kurang lebih akan kamu dapati orang-orang yang paling dekat akan kamu dapati orang-orang yang paling dekat pertemanannya dengan kalian, yaitu orang-orang yang paling keras permusuhannya dengan kalian, yaitu adalah orang-orang Yahudi, dan kalian akan dapati orang-orang yang paling dekat persahabatannya dengan kalian, yaitu adalah orang-orang yang mengatakan diri kami adalah Nasrani, dan mereka memiliki pendeta-pendeta dan raib-raib yang tidak menyembuhkan diri, sampai 83-nya ketika dia bacakan ayat-ayat Allah, mereka meneteskan air mata, seperti itu. Seperti itu, Kak. Jadi dari situ mungkin Antum ke trigger ya? Iya. Makin mau yakin gitu lah untuk mengucapkan atau berikrar gitu, atau mungkin kalau boleh tahu ada kayak halangan gitu nggak? Halangan terbesar waktu saya SMP itu ibu saya sendiri halangan terbesar saya, karena jujur saya takut sekali dengan beliau, karena beliau kan galak sekali pada saya. Kemudian itu dari situ saya mulai berpikir apa yang saya anut selama ini adalah salah dalam menyembah makhluk gitu loh. Akhirnya saya beberapa lama setelah itu saya akhirnya memutuskan untuk mengikuti ajaran Nabi Isa yang sebenar-benarnya, tapi saya diam-diam. Akhirnya saya tidak menuhankan Nabi Isa lagi, tapi saya menuhankan Allah. Tapi di satu sisi juga saya belum bisa menerima Nabi Muhammad sebagai Nabi yang diutus untuk saya dan seluruh alam semesta ini, Kak. Itu. Oke, saya menjalani itu saja sampai kelas 3 SMP-nya. Saat ingin kelulusan,
Saya dipindahkan ke Manado karena memang kan kondisi kakek saya sudah mulai memburuk kesehatannya, jadi agar tidak merepotkan saya dipindahkan ke sana. Awal-awalnya saya kurang cocok sama keluarga saya yang situ, karena kan mereka makanan dan minuman mereka kan berbeda dengan saya yang dari Bandung gitu kan, saya nggak bisa terima. Akhirnya mereka memutuskan untuk memindahkan saya ke salah satu saudara yang Advent. Nah, di saudara yang Advent inilah saya mulai lebih banyak tahu tentang ilmu mereka yang sebelumnya saya bahkan nggak tahu sama sekali. Itu saya belajar penyanyian lama lebih banyak, dan jujur waktu saya di sana itu saya kayak nggak kerja, nggak makan gitu loh di saudara itu. Jadi ya mau nggak mau saya melakukan itu, dan agar rasa nggak enakan saya berkurang, akhirnya saya minta dibaptis Advent di sana. Ya karena sempat juga saya ditawari untuk masuk pelatihan misionaris waktu itu. Pelatihan misionaris saya iyakan, hanya 7 harian itu saya dilatih sebagai misionaris, dapat sertifikatnya. Kemudian di pelatihan itu tauhidan saya itu mulai menurun. Udah nurun drastis karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita coba baca komentar dari teman-teman dari Fatmawati Margareta Satsa. Assalamualaikum saudaraku, terima kasih atas doa-doanya buat keluarga kami. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, dari sini teman-teman komentar kita sebanyak tentunya. Waalaikumsalam, amin, barakallahu. Dan saya semua sekarang Bapak, Masya Allah, semoga Allah memudahkan segala urusannya untuk adik Kuntar. Alhamdulillah, kalau orang Batak maaf, saya sangat bangga bertambah saudara kami seiman. Semoga sekeluarga jadi Islam yang kafas sampai malaikat maut menjemput. Nah, teman-teman, kata kakak ini dia bangga kalau banyak mualaf dari orang-orang Batak, karena orang Batak itu teman-teman mayoritas orang Kristen dan Katolik, teman-teman. Masya Allah, Bapak Yakub menjadi mualaf, rajin belajar, nyata ada bisa baca Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga tetap semua mualaf jadi istiqomah sampai jenazahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita doakan terus teman-teman agar para mualaf ini semakin banyak dan semakin taat dalam memeluk agama Islam. Subhanallah, Bang merinding mendengar jalan hidup masuk Islam. Kecerdasan si ini membaca, menerjemahkan ayat-ayat suci Al-Quran selalu, Bang. Semoga Abang amin amin. Banyak teman-teman komentar dari teman-teman kita yang sangat bagus buat kita semua untuk menjadi contoh bagi kita dalam memberi komentar yang baik. Aku malu yang terlahir dari muslim tapi baca Al-Quran aku masih nyangkut luar biasa, Abang. Ini ya Bang, ini semangat terus, Abang. Nah ini teman-teman, sementara kakak ini masih kurangnya dalam memahami Quran maupun bacaan Quran, teman-teman. Makanya dari sini aku nyangkut, teman-teman ya. Sementara yang mualaf ini beliau bisa baca, bisa memahami, teman-teman. Nah semoga sekeluarga dan kita semua tetap istiqomah menjalankan ibadah sesuai dengan syariat Islam secara kafah. Amin amin ya teman-teman. Kita harus menjalankan Islam ini secara kafah, teman-teman, secara ikhlas. Baru mualaf sudah lancar mengaji Quran dan juga paham dengan terjemahannya, Masya Allah. Makanya sebelum dia masuk Islam itu, teman-teman, mungkin beliau dulu udah baca-baca Quran dan memahami mana yang benar dan mana yang salah. Itulah hidayah seorang muslim nyata damai. Semoga keluarga Bapak ini istiqomah. Amin amin alamin. Nikmatnya melihat wajah-wajahnya yang ikhlas menerima dan langsung menyambar hidayah Allah. Semoga beliau sekeluarga istiqomah dan selalu mendapat limpahnya kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita sebagai sesama muslim atau yang belum muslim, saya lebih suka menggunakan kata belum ketimbangan non-muslim sebagai motivasi buat yang belum bisa mengambil sebenarnya hikmah dari kisah beliau keluarga benar-benar menginspirasi. Ke hanya mualaf yang utuh guru yang muslim juga wajib cari guru dan belajar terus sampai wafatnya tentunya. Bukan hanya mualaf aja yang mencari guru yang pintar untuk mengaji, teman-teman, untuk membimbing kita, tetapi ada juga muslim yang mencari guru ngaji yang pintar dan cerdas memahami tentang keislaman, teman-teman. Masya Allah, sungguh cerdas Bapak ini.
Beliau teman-teman katanya sungguh cerdas yang mualaf ini. Saya sampai menitiskan air mata pada saat beliau mengatakan indahnya sholat berjamaah, padahal beliau masih bukan muslim itu, teman-teman. Padahal beliau mengatakan jamaah bersama itu sangat indah, teman-teman ya. Banyak sahabat saya orang muslim gak bisa ngaji, gak ngerti bacaan sholat selain Al-Fatihah. Abang ini keren, Islam daripada orang Islam itu sendiri ya teman-teman, sangat keren teman-temannya, bisa baca Quran, bisa hatam Quran. Nah, lagi anakku mualaf dari kelas 8 SMP, baru 1 tahun. Nah, alhamdulillah baca doa sholat sudah hafal sampai tahiyat. Sekarang lagi belajar ngaji dan memahaminya, mengajarinya. Anak beliau kelas 8 SMP udah masuk mualaf, dan anak ini udah bisa baca doa sholat dan hafal sampai tahiyat, benar-benar. Lagi subhanallah, keluarga cerdas, semoga istiqomah selalu, amin amin amin. Dan kita doakan terus teman-teman untuk menjadi mualaf dan semoga senantiasa dalam memeluk agama Islam. Nah, setelah memeluk Islam, tabah Allah sayang sama anak sama istri. Bang, insya Allah rezeki akan bertambah, boleh dibuktikan. Saya doakan keluarga abang menjadi keluarga yang sama, amin amin. Komentarnya teman-teman baik-baik semua, nggak ada komentar yang tidak bisa kita pahami. Semua komentar ini sangat bisa kita pahami dan kita dimengerti. Nah, semoga istiqomah keluarga hanya Islam yang diterima di sisi Allah, amin amin. Di sini masya Allah turut berbahagia, semoga istiqomah saudara, dimudah segala urusannya, dan semoga kita dijemput dengan iman Islam yang kafah, amin amin amin. Alhamdulillah, barakallah, rasa haru bahagia mendapatkan saudara mualaf baru. Semoga semakin banyak lagi mualaf berikut. Kita doakan terus teman-teman, semoga mereka selalu istiqomah dalam memeluk agama Islam, teman-temannya. Kita doakan terus. Nih, dari Mansya Sukar 828 katanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ikut bahagia saudaraku. Kami bersara di samping melihat di YouTube harus punya untuk dibaca sebagai panduan belajar agama Islam lebih mendalam. Tolong untuk keluarga Bapak Yakub pengen kuat iman Islam hingga saja menjemput, semoga dipanjangkan umur untuk lebih banyak beribadah, amin amin. Nah, nih, nenek moyang kami memutuskan untuk masuk Islam. Katanya nenek moyangnya teman-teman, atau nenek dari atas itu memutuskan untuk masuk Islam di tahun 1800. Lama ya? Masehi. Menurut cerita udah capek melihat kebiasaannya makmum, minum, tuak, arak, judi, nyambung ayam, bertato. Anak lelaki umur 8 tahun udah mabuk, tertidur di mana-mana, di ember rumah. Anak perempuan berpakaian tidak sopan. Maka dari itu, untuk merubah kebiasaan untuk demi keyakinan yang benar masuk agama Islam, berbohong, berbondong-bondong satu wilayah berbareng dengan berdiri kerjaan jongkong. Alhamdulillah anak cucunya tidak melakukan tradisi tersebut. Di atas maaf acara di sebelah tidak mampu menghilang tradisi nenek moyang dulu. Abdul Kalam Pontianak. Ini ceritanya teman-teman. Nah, nenek moyang mereka itu mualaf tahun 1800 teman-teman, sampai sekarang lama ya, tahun 1800 maka lumayan lama. Nah, semoga Bapak Yakub berkeluarga dapat istiqomah dan diberikan keberkahan oleh Allah, amin amin amin.
banyak teman-teman komentar dari teman-teman semua, dan semua komentar ini teman-teman saya ucapkan terima kasih atas dukungan kalian dalam mendukung channel ini. Subhanallah, semoga keluarga Pasar Ibu tapi istiqomah di jalan Islam sampai akhir hayat. Semoga Allah selalu memberikan kelimpahan. Amin amin. Kita doakan terus teman-teman. Banyak teman dari Gatini. Masya Allah tabarakallah, sungguh Allah itu memberi hidayah bagi siapa-siapa yang ia kehendaki, yaitu orang-orang yang sudah menjadi pilihannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memilih saudara-saudara kita yang non muslim lebih banyak lagi menjadi mualaf yang Allah kehendaki. Amin amin amin. Doakan terus teman-teman. Dan kita juga berjuang untuk mempertahankan keimanan dalam agama Islam. Alhamdulillah, menitiskan air mataku melihat dan mendengarkan bapak dan keluarga saya muslim dari lahir. Katanya teman-teman, dia muslim dari lahir. Bapak dan keluarga saudara sangat benar. Mudah Allah Subhanahu wa taala memberikan bapak dan keluarga kemudian dalam segala urusan di dunia, dimudahkan rezekinya, dimulai dan selamatkan di dunia akhirat. Amin amin. Kita doakan terus teman-teman. Senang banget dapat saudara yang baru dalam Islam. Semoga istiqomah dan Allah memberikan segala keberkahan dunia akhirat. Semoga istiqomah dan menjadi muslim yang kuat. Sini, alhamdulillah saudaraku, abang ini sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, keluarga yang mendapatkan keimanan kuat dan beri rezekinya. Amin. Semoga semua mirip Habib Rizki. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, wadah setelah menjadi mualaf, istiqomah sampai akhir hayat. Doakan teman-teman. Amin amin amin. Sebenarnya banyak teman-teman komentar dari teman-teman, saya nggak bisa baca semua karena waktu kita juga terbatas teman-temannya. Ada dari data kisah yang sangat menarik dan inspiratif terbukti melalui ke kisah Pak Yakub ini. Di bawah Subhanahu wa taala mendengar dan mengabulkan doa pemohon hambanya. Alhamdulillah Pak Yakub mampu dan pakai dengan ini ilham yang diterima sehingga menemukan guru yang nasibnya yang jelas ya teman. Dan kita doakan teman-teman agar kita selalu senantiasa dalam memeluk agama Islam. Dan cukup sekian dulu video ini teman-teman, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.